Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam ibadah rumah tangga. Kita angkat pujian kita yang berkata, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Dengan darah anak domba
sekalian, saya undang kita untuk bersama-sama berdiri. Kita akan masuk dalam potong dan salam. Kita mulai kebaktian keluarga ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang menjaga kesetiaannya terhadap kita sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Yesus Kristus, yang senantiasa menolong kita dalam tuntunan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dipersilakan duduk kembali. Kembali kita angkat pujian kita, Allah hadir bagi kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon akan kasih serta karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami sedang hendak memulai beribadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami ini, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu. Bawalah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarlah hati kami terbuka untuk menerima dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu lah kami senantiasa berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita angkat pujian kita, Kusiapkan hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan, untuk dengar
pembacaan firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mau minta pertolongan Roh Kudus. Kita berseru doa. Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur sehingga sampai dengan detik ini kami bisa berkumpul di tempat ini dan memuliakan nama-Mu tanpa kekurangan suatu apapun. Khusus pada malam ini kami berkumpul bersama hendak mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Jauhilah kami dari hal-hal yang jahat yang bisa saja menjadi penghambat firman-Mu untuk tinggal dalam diri kami. Bantulah kami membuka diri sehingga firman yang akan kami dengar dan kami baca betul-betul bisa kami hayati dan kami imani, serta bisa menghasilkan buah perbuatan yang berguna, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tapi juga bagi orang lain dan sesama kami. Itu semua Tuhan, tidak lain untuk memuliakan nama-Mu, baik di bumi, baik di surga. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 128 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya ulangi, Mazmur pasal 128 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 dengan perikop berkat atas rumah tangga yang akan saya bacakan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Amin. Untuk firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada malam hari ini yaitu kunci kebahagiaan keluarga. Setiap orang yang sudah berumah tangga pastinya memiliki harapan rumah tangga yang dibangunnya kokoh, langgeng, dan berbahagia. Untuk mewujudkan itu, hal utama yang harus diperhatikan adalah kekuatan pondasi keluarganya. Sebab pondasi menentukan kekokohan suatu bangunan menghadapi goncangan dan badai. Pondasi yang kuat bagi kehidupan rumah tangga atau keluarga adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jika kita sudah membangun fondasi keluarga dengan hati takut akan Tuhan, maka berkat akan dicurahkan dalam kehidupan keluarga kita. Engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kalimat hasil jerih payah tanganmu berbicara tentang pekerjaan, usaha, bisnis, atau apa saja yang berkaitan dengan pekerjaan, termasuk pelayanan yang akan dijadikan Tuhan berhasil dan beruntung. Takut akan Tuhan berbicara ketaatan, di mana setiap ketaatan selalu mendatangkan upah atau berkat dari Tuhan. Berkat tersebut akan dinikmati oleh seluruh keluarga, bahkan sampai keturunan selanjutnya. Adalah sia-sia jika kita membangun rumah tangga jika tidak melibatkan Tuhan dan memiliki hati yang takut akan Dia. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mazmur 127 ayat yang kedua. Keadaan ini sama seperti yang disampaikan Nabi Hagai. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya,
ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jangan karena terlalu sibuk mengejar materi duniawi, lalu menyimpangkan perkara-perkara rohani, lupa membangun mesbah, doa, lupa mengembalikan persepuluhan yang sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan. Jangan karena terlalu sibuk mengejar materi duniawi lalu menyampingkan pekerjaan-pekerjaan rohani, mesbah doa, justru menghalangi berkat kita sendiri. Amin untuk firman Tuhan. Untuk merespon pembacaan firman Tuhan tadi, kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan malam hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyadari ya Bapa, kami dapat berkumpul di sini bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa atas firman yang telah kami baca. Kiranya firman tersebut dapat kami renungkan dan dapat menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Kami menyadari akan setiap kelemahan kami ya Bapa. Oleh sebab itu, kiranya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berdoa bagi keluarga di tempat ini. Kiranya Engkau yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berdoa untuk tempat ini. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang hadir pada kesempatan sore hari ini, maupun yang belum dapat hadir. Kiranya Engkau juga turut memberkati suami, istri, beserta anak-anaknya. Berkati juga pekerjaan dan pendidikan yang sedang ditempuh. Kami adalah makhluk yang lemah. Kami sadar ya Bapa, bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau menyertai keluarga di tempat ini. Bentuk keluarga di tempat ini seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya kami dapat terus merasakan kasih dan penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Ya Bapa, kiranya Engkau sertai setiap aktivitas yang akan kami lakukan setelah pulang dari tempat ini. Ya Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan kepadamu. Kami tahu ya Bapa, Engkau sudah mengetahui terlebih dahulu doa yang ingin kami sampaikan kepadamu. Doa ini kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Namun sebelum itu, dengarkanlah akan nas persembahan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelum kita memberikan persembahan kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga,
Terima kasih atas setiap penyertaan dan berkat-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami semua. Ya Bapa, terima kasih atas firman yang baru saja kami dengar. Kiranya firman ini dapat menjadi terang bagi kehidupan kami dan dapat menjadi terang bagi setiap langkah kehidupan kami. Kiranya juga memberkati hamba-Mu dan telah menyampaikan firman-Mu. Berkati ia dan keluarganya, pakailah ia seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya dapat menjadi saksi-Mu ya Bapa. Sebentar juga kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita angkat pujian kita yang berkata, bila topan keras melanda hidupmu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya undang bersama-sama berdiri. Sebelum kita masuk dalam pengutusan dan berkat, kita angkat pujian kita dengan sayap-Mu. Maka kuat
penebusan dan berkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih setianya yang telah ditunjukkan dalam penebusan Kristus Yesus, Tuhan dan pertolongan Roh Kudus, akan selalu menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Amin.